Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. MHz RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya Nunsana Pandangan. Bertemu kembali bersama saya Faradila Rivia di program Minang Kreatif. Edisi hari ini hari Rabu tanggal 26 Juni 2024. Dan kita sudah kedatangan narasumber kita di studio. Ada Muhammad Raihan Gifari, merupakan UDA berbakat Duta Kampus UM Sumatera Barat 2024, dan juga ada Cleona Nur Azizah, Wakil 1 Uni Duta Kampus UM Sumatera Barat 2024. Dan langsung saja kita sapa ya Nunsana Pandangan, UDA dan Uni kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, halo Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya malam hari ini? Sehat ya? Sehat Kak. Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat ya. Oke, semangat dong. Semangat Kak. Semangat ya. Oke, boleh kenalin diri dulu ya. Dimulai dari Uda dulu nih, boleh. Silakan Udanya Raihan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Gifari, biasa dipanggil Raihan. Alhamdulillah saya dinobatkan dan diamanahkan menjadi UDA berbakat UM Sumbar 2024. Oke, boleh dari jurusan apa? Fakultas apa? Saya dari jurusan akuntansi, program studi akuntansi, fakultasnya ekonomi Kak. Oke, fakultasnya FE berarti ya. Iya benar Kak. Oke, boleh dilanjut sama uninya nih, Cleona. Iya Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kenalkan, saya Cleona Nur Azizah. Alhamdulillah dipercaya menjadi runner up 1 Uni Duta Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dari Fakultas Hukum Kak. Oke, berarti prodinya juga hukum ya? Iya Kak. Oke, nah jadi udah kenalan ya Nunsana Pandangan. Dan untuk Nunsana Pandangan yang ingin bergabung nanti bisa ya di telepon kita di telepon 812414 atau di WhatsApp 081166092440. Nah untuk Uda dan Uni sekarang kesibukannya apa nih selain kuliah? Mungkin boleh dari Uni dulu nih. Oke Kak, pastinya kuliah kan Kak. Nih selain itu kuliah juga sehari-hari tuh MC gitu Kak. Kalau iya Kak, selain berkuliah juga MC dan ya aktif dalam kegiatan organisasi di kampus gitu Kak. Oke, nah kalau udah apa nih kegiatannya? Baik Kak, mungkin untuk sekarang cuman untuk kuliah aja dulu kan, belum ada kegiatan apa-apa. Tapi di lain itu tuh saya juga itu sih mengasah bakat saya kayak dalam bidang tari. Saya masih mengasah lagi kemampuan saya biar lebih wow lagi untuk kedepannya. Oke. Biar ada kemajuan ya udah ya. Benar Kak. Oke, karena kita kalau manusia ini harusnya memang harus ada upgrade diri, berkembang gitu ya. Benar Kak. Oke deh. Boleh nih diceritain gimana sih awal mulanya itu bisa ikut ajang kompetisi UDA Uni Duta Kampus UM Sumatera Barat 2024 itu gimana sih cerita awalnya? Mungkin Ya, boleh Kak. nih dari Uni dulu nih. Oke Kak, ini ceritanya panjang sih Kak. Panjang ya? Iya Kak, jadi sebenarnya itu kan Kak dari kalian itu udah pengen join dalam perdutaan ini sejak SMA gitu Kak. Cuman belum terrealisasikan dan akhirnya bisa di kuliah nih. Cuman masih banyak pro dan kontra juga Kak. Pas kalau tanya sama teman-teman kan Kak, meskipun dalam hati itu udah tekad pengen ikut, tapi kan butuh kayak validasi dari teman-teman gitu Kak, kayak ikutlah Kle gitu Kak, jangan deh gitu kan Kak, meskipun ada yang kontra ada yang pro gitu kan Kak, tapi tetap pengen ikut gitu kan Kak. Dan akhirnya ikut dari audisi, pemberkasan, interview, dan masih banyak lagi kan Kak. Dan alhamdulillah masuk di top 6, top 3, dan alhamdulillah juara 2 Kak. Alhamdulillah. Iya, Kak. Oke, berarti awalnya itu sempat ragu-ragu maju mundur juga ya, ikut atau enggak ya dari Cleona sendiri? Awalnya doang Kak, tapi sebenarnya tuh emang pengen ikut gitu Kak. Tapi kayak masih butuh support atau saran dari teman-teman gitu Kak. Meskipun dalam hati tuh udah ikut aja deh gitu, dari dulu pengen ikut ini tapi nggak kesampaian gitu kan Kak. Dan akhirnya
Jadi yang ini kayak pertama kali gitu kak join ini, dan alhamdulillah bisa gitu kak. Alhamdulillah, yang penting Iya, mencoba Kak. ya. Iya, Kak. Kak. Oke, boleh nih untuk Udanya sendiri gimana tuh awal mula ceritanya nih bisa ikut Uda Uni Duta Kampus UM Sumatera Barat 2024? Baik kak, sama sih seperti Cleo itu kan ceritanya panjang juga, cuman kita persingkat aja lah kak. Oh iya boleh. Itu sih sayanya cuman kayak emang sih sama kayak Cleo kan, maju mundur kan untuk mengikuti kegiatan ini. Masih ragu karena kan saya pribadi kan ada keterbatasan di tinggi badan. Yang saya tahu sih untuk Uda Uni ini itu minimal untuk udahnya tuh 160. Alhamdulillah sih saya sampai 160. Cuman ya masih insecure gitu kak untuk tinggi badan. Oke. Tapi ya di balik itu adalah yang support gitu kak. Kayak Uda Ali gitu kan, sebagai teman saya, saudara saya juga kan, mensupport saya untuk mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah sama seperti Cleo, saya juga masuk ke top 6. Ya sih cuman sampai top 6. Cuman saya bangga bahwa diri saya tuh bisa mencapai top 6 gitu kak. Oke, Untuk keren pertama banget kali. sih itu. Untuk pertama kali ya. Berarti Cleo sama Raihan ini ajang Uda Uni pertama nih. Iya kak. Iya, wow. Kalau untuk di dunia perdutaan ini pertama kak. Wah, Masya Allah. Nah ini BTW untuk Raihan ini kan udah duta berbakat ya. Oke, berarti ini bakatnya banyak nih Raihan nih. Apa aja tuh? Nggak banyak sih kak, cuman ya lebih fokusnya ke tari. Tapi kalau untuk di bidang lainnya kayak menggambar bisa, terus juga kayak teater juga bisa. Kecuali apa sih musik sama suara kurang bisa. Oke, nyanyi? Nggak bisa kak. Berarti jago nari ya? Oke. Emang keahlian utamanya emang itu kak. Emang keahlian utamanya. Berarti itu nari ini ikut sanggar apa gimana nih udah? Otodidak sih kak, dari kecil. Dari Iya. kecil. Oke. Itu siapa tuh yang ngajarin pertama kali nari? Nggak ada sih kak, cuman emang udah tertarik dari TV pun nengok-nengok kayak lomba-lomba gitu kan kak, kayak enak gitu kan, pengen coba, cuman masih ragu. Ada juga sih kayak dari keluarga sendiri itu masih menjunjung tinggi kalau menari itu untuk wanita. Cuman untuk sekarang ini saya membuktikan kalau laki-laki itu bisa untuk menari. Oke, laki-laki juga boleh ya nari ya, nggak harus wanita ya. Oke, itu waktu ajang kompetisi Uda Uni ini nampilin tari apa nih udah? Penasaran banget nih. Awalnya itu kak mau nampilin tari piring. Cuman karena terkendala sama properti, piringnya nggak ada. Jadi ya udahlah, pas tampil itu mendadak saja apa yang ada lagi kak. Alhamdulillahnya sesuai sama ekspektasi saya sendiri. Itu penampilannya sangat luar biasa. Masya Allah. Nama tarinya tari apa tuh? Tari kreasi atau tari randai atau apa gitu? Itu kemarin lebih ke tari semi kontemporer. Oh, semi kontemporer. Iya, Berarti bener. koreografernya dari Raihan sendiri ya? Pribadi kak. Oke, Masya Allah. Makanya nggak salah ya terpilih jadi udah berbakat ya Cleo ya. Iya kak. Nah itu ngomong-ngomong berapa lama sih latihannya udah? Kalau untuk tari piring itu kak sebenarnya cuman butuh 1 hari. Tapi karena kemarin nggak ada properti kak, jadi persiapannya palingan cuma 1 menit. Oh 1 menit? Iya. Oke. Kayak tampil langsung jadi. Tampil langsung jadi. Iya. Oke. Nah itu kita ke Cleo nih. Nah Iya, tadi Kak. kan bahas udah, kalau udah kan nampilin bakatnya nari ya. Nah kalau Cleo waktu ajang kompetisi nampilin bakatnya apa nih? Waktu tuh Cleo jadi pembawa berita kak. Sebenarnya iya kak. Pembawa berita. Sebenarnya tuh mau nge-MC juga kan kak, karena sehari udah nge-MC tapi nggak jadi. Oh cobalah jadi pembawa berita gitu. Karena sebelumnya tuh pas lihat list bakat teman-teman semuanya mau jadi MC kak. Jadi kayak ya udahlah nggak usah jadi MC gitu kan kak. Pas dilihat ternyata nggak ada yang nampil MC gitu kak. Ada yang nari, ada yang nyanyi gitu kak. Sama kayak Bang Rehan nari, masya Allah keren banget kak. Masya Allah ya, makanya udah Iya, berbakat Kak. ya. Saya nggak suka lihat tarian tapi pas Bang Rehan nari, indah ya tarian tuh gitu. Wah. Oke, berarti pas nampilin bakatnya itu pembawa berita ya? Iya, Kak. Oke, berarti emang udah ada basic juga ya, berarti ya Cleo ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Itu Amin. siapa yang ngajarin tuh cara bawa beritanya Cleo? Itu Cleo otodidak juga kak, kayak Otodidak lihat di juga. YouTube gitu kak, kayak sering praktekin sendiri gitu kak.
Oke, itu untuk ikut ajang kompetisi ini berapa lama sih waktunya, Cleo? Apanya tuh Kak? Waktu audisi seleksinya itu kemarin 1 minggu ya Bang. Ya udah. Sekitaran kalau digabungin semua itu hampir 1 bulan nggak? Hampir satu Hampir bulan. 1 bulan. Dari masuk audisi karantina, sampai oke. sampai grand final 1 bulan hampir. Hampir Hampir 1 bulan iya ya. Kak. Oke, berarti emang butuh banyak persiapan juga Iya, ya. Kak. Oke, itu dari Cleo sendiri ya, kan hampir 1 bulan untuk mengikuti Iya, Kak. ajang kompetisi. Apa sih pengalaman yang paling berkesan bagi Cleo? Yang paling berkesan tuh kan pas apa ya Kak? Pas karantina sih Kak. Kan waktu itu alhamdulillah lulus, jadi pas di karantina kan Kak. Jadi di situ tuh kayak dari yang nggak biasa disiplin waktu, jadi kita bisa jadi mahir dalam manage waktu gitu kan Kak. Nah satu lagi kan capek tuh kan Kak, tapi kita harus tetap produktif, harus tetap bisa tekun, kan besok mau final gitu kan Kak. Nah jadi itu sih Kak agak gimana ya Kak, yang biasanya yang suka santai-santai aja kemarin tuh kayak harus bisa gitu Kak, dalam waktu yang sedikit harus bisa tetap produktif, harus bisa memanfaatkan waktu itu gitu Kak. Oke. Itu sih Kak. Itu ya Iya, pengalaman Kak. berkesannya. Kalau udah Raihan apa nih pengalaman yang berkesan saat mengikuti ajang kompetisi UDA Uni UM Sumatera Barat ya 2024? Itu sama sih seperti Cleo Kak, cuman di sini tuh Rehan juga dapat itu sih teman baru. Kan kami itu udah ada 4 kampus yang berbeda-beda Kak. Itu ada dari Padang kampus 1-nya, kampus 2 itu di Bukit di Padang Panjang, dan kampus 3 itu di Bukit Tinggi. Terus kampus 4-nya itu ada di Payakumbuh. Itu yang mengikuti kegiatan Udauni ini itu dari kampus 1, 2 dan 3. Oke. Itu sangat berkesan bagi Rehan sih Kak, dapat teman baru gitu kan dari kampus-kampus daerah lain gitu kan. Juga bisa memanage waktu, bisa disiplin, terus juga kita paham itu 3B, brand, beauty, and behavior gitu Kak. Jadi kita kayak mahir lah gitu Kak, bagaimananya kita bisa tampil di depan umum, public speaking yang harus bagus, terus juga sangat-sangat gak bisa lah Kak dilupain gitu Kak, kesannya sangat-sangat yang luar biasa karantina ini Kak. Oke, pengalaman yang sangat berkesan ya Iya, bagi Kak. diri sendiri ya. Oke, nah itu tadi kan kalau untuk udah Raihan kan ada insecure soal tinggi badan. Nah kalau dari Cleo sendiri pernah ngerasain insecure nggak sih? Pernah, kan insecure tuh pasti ada kan Kak, tapi kayak cepat nangkis. Kayak insecure tuh kan datang dari ketidakbersyukuran kita terhadap apa yang ada di dalam diri kita kan Kak. Jadi pas kalian merasa hari ini kayaknya aku deh paling jelek di sini gitu kan Kak, tapi tetap cepat kalian tangkis pikiran kayak gitu Kak. Jadi biar kalau rasa insecure tuh kan nanti buat kita gak percaya diri, merasa rendah gitu kan Kak. Jadi kalian tuh selalu tangkis pikiran itu, harus bersyukur dengan apa yang diberi Allah kepada kita gitu kan Kak. Jadi insecure-nya ya kadang merasa nggak bagus aja gitu Kak, tapi nggak boleh terlalu berlarut dalam insecure itu kan Kak, karena insecure itu kan dari rasa ketidakbersyukuran kita gitu Kak. Oke, benar banget. Nah itu kalau dari udah Raihan gimana tuh ngerasain? Kan tadi ngerasain insecure ya. Ya benar Kak. Itu gimana tuh cara menangkisnya udah Raihan? Caranya cuman gini aja sih Kak, sama seperti Cleo kan. Itu tuh kayak kita tuh harus langsung pede sama diri kita kalau kita tuh punya kelebihan. Contohnya seperti Rehan kan ya emang kekurangannya ada di tinggi badan, tapi Rehan punya kemampuan lebih itu tuh ya, di bakat sama alhamdulillah public speaking juga. Terus juga untuk look pun Rehan juga nggak kalah sama yang lain Kak. Oke. Itu harus pede sama pede itu Kak. Iyalah harus pede kan, harus percaya diri kalau kita tuh memiliki nilai plus ya dari yang lain ya. Benar. Oke. Berarti pas ikut ajang itu pernah ngerasain insecure ya, karena Pernah, ngeliat pasti, teman-teman Kak. yang Iya, lain Kak. ya. Iya, Kak. Bener Kak. Apalagi itu kan yang cowok-cowok kebanyakan tuh tinggi-tinggi Kak. Dan Rehan itu yang paling pendek. Tapi alhamdulillah ya Raihan yang kepilih ya. Alhamdulillah sekali Kak. Karena kan saingannya banyak ya, dan itu yang dipilih cuma beberapa orang ya. Itu berapa tuh Cleo yang terpilih? Terpilih itu 20 Kak, jadi 10 perempuan, 10 laki-laki gitu Kak. Oke, 10 perempuan, 10 laki-laki. Dan Raihan bisa ya dari 10 itu ya. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, nah itu kan tadi ada pengalaman yang berkesan ya. Iya, Nah, mungkin kita kan selama 1 bulan tuh pasti banyak ya suka dukanya. Nah itu bisa diceritain nggak sih suka sama dukanya itu gimana tuh? Mungkin mulai dari Cleo dulu nih. Oh, dari gimana Cleo, nih Kak. suka dukanya?
Kalau sukanya ya asik aja gitu. Cleo itu lebih kayak lebih dominan ke ekstrovert gitu Kak. Jadi teman-teman yang baru, saling sapa, cerita-cerita itu sukanya Kak. Kalau dukanya ya kadang bisa gak ya gitu Kak, kayak capek gitu kan Kak. Tapi kan sih biasa capek menuju bisa ya kan Kak. Jadi ya dukanya sebenarnya nggak terlalu apa juga Kak, itu tergantung gimana kita menanggapi hal itu kan Kak. Jadi lebih banyak sukanya sebenarnya Kak, teman-teman yang baru, dapat banyak relasi kan Kak, terus kenal lebih banyak teman, terus dapat ilmu juga gitu kan Kak, dapat banyak kan kemarin gitu kan Kak, kayak dapat beauty class, kelas catwalk gitu kan Kak. Jadi banyak manfaatnya gitu Kak. Jadi banyak sekali sukanya dari kalian mengikuti ajang ini gitu Kak. Oke, banyak sukanya ya dari Iya, kalian Kak. dukanya Iya, ya. Kak. Itu dari Cleona sendiri pernah diremehin gak sih? Pernah Kak, tentu pernah kan Kak. Yang pertama kayak mau yakin gitu Kak, kayak ya gimana coba aja dulu gitu kan Kak. Kan kita harus percaya sama diri kita nggak boleh yang namanya merasa rendah diri gitu kan Kak, karena mencoba itu kan bagus kan Kak, karena kalau tidak mencoba itu udah otomatis gagal. Kalau kita mencoba tuh ada 2 kemungkinan, gagal dan berhasil gitu kan Kak. Jadi kita tidak perlu memikirkan cemoohan atau hinaan dari orang lain. Jadi kan itu kayak batu loncatan bagi kita untuk semakin maju gitu kan tuh kalau Cleona Kak. Oke, berarti emang pernah diremehin ya kayak Pernah Kak. yakin gak tuh lihat tuh saingan Iya gitu Kak. ya. Masih semester 2 gitu Kak. Oke, makanya yang penting yakin ya Iya, Cleo, Kak. ya. Nah kita ke udah Raihan. Tadi kan Uni Cleo udah jawab ya. Nah kalau dari udah Raihan apa nih suka dukanya? Kalau sukanya itu kayak gimana ya Kak? Ya seperti yang tadi sih Kak, dapat banyak teman baru, terus juga alhamdulillah sih Kak untuk mencari baju untuk grand final, untuk semuanya itu Kak yang untuk ditampilin untuk kegiatan, selama kegiatan tuh emang seru sih Kak, nggak ada yang rasanya kayak capek atau apa, enggak. Cuman itu sih Kak kayak di hari akhir gitu kan merasa agak capek dikit kan, cuman terbayarkan dengan dapatnya penghargaan ini Kak sebagai udah berbakat. Itu alhamdulillah udah menjadi hal yang paling sangat berharga bagi hidup Rehan gitu Kak. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah kalau untuk dukanya tadi gimana tuh? Kalau untuk dukanya cuman itu sih Kak, yang kayak diremehkan gitu kan. Pernah diremehin juga ya udah Pernah, Kak. Raihan ya. Tambah seperti tadi Kak yang karena tinggi kan Kak. Jadi kan kayak itulah Kak, kayak dukanya tuh diremehkan karena tinggi. Oke. Cuman Rehan pun hadir untuk mengikuti kegiatan Udauni ini tuh untuk memotivasi yang lain-lain gitu kan Kak. Kalau yang pendek pun bisa untuk mengikuti kegiatan pun. Nggak harus yang tinggi-tinggi. Oke, berarti Raihan emang pernah diremehin soal tinggi badan. Kirain tadi itu karena insecure sendiri gitu. Emang Enggak, Kak. pernah Emang ya. pernah, Kak, iya. Oke. Tapi alhamdulillah ya Raihan ya. Alhamdulillah. Karena kan susah ya jadi udah Uni ini ya Cleo ya. Karena kan memang harus mempersiapkan diri, banyak saingan gitu. Apalagi kalau misalkan tampil di depan umum kita harus ngilangin grogi kita gitu ya. Oke. Bener ya. Oke, nah Nusana Padangan nanti kalau ingin bergabung bisa ya di telepon 812414 atau di WhatsApp 081166092440. Dan tayangan ini bisa disaksikan secara live di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang dan juga di aplikasi RRI Digital. Oke deh, kita ke udah Uni lagi nih. Nah ini kan kalau misalkan kita di dalam ngikutin ajang ini ya, kompetisi ini pasti ada seorang motivasi. Nah itu siapa sih dari Uni Cleona yang bisa memotivasi Cleo bisa semangat gitu untuk mengikuti ajang kompetisi ini? Yang pertama sih orang tua pasti kan Kak, dan selalu support, oh bisa tuh coba aja gitu. Selalu tuh teman-teman juga Kak, banyak teman-teman yang kayak coba Cle, kamu pasti bisa gitu. Dan yang paling penting diri Cle sendiri juga Kak, berani aja dulu coba gitu. Harus yakin sama diri sendiri. Jadi ada orang tua, teman-teman semuanya, dan diri Cle, dan yang pasti berdoa juga pada Allah kan Kak, kayak bisa gak ya gitu Kak. Bisa nggak ya gitu, tapi alhamdulillah bisa ya. Bisa alhamdulillah gitu Kak. Oke, nah ini kalau dari Uda sendiri yang memotivasinya siapa nih? Itu sama sih Kak seperti Cleo kan Kak. Itu yang pertama kan orang tua. Yang kedua itu dari teman-teman juga. Alhamdulillah Teman doi ya.
Itu dari teman-teman sih Kak, didukung kan dari teman-teman sekelas, itu juga Kak sefakultas juga didukung sama dekan sama kaprodi juga didukung, alhamdulillah. Terus juga Rehan dapat motivasi itu dari Uda Ali sih Kak. Oh, udah Ali ya, Iya. Masya Allah udah Ali. Karena seringnya kan Kak ikut kegiatan duta-duta ini kan Kak, jadi Rehan merasa termotivasi juga untuk mengikuti ini. Dan oke. alhamdulillah sih bisa membuktikan dapat masuk top 6. Oke, nah itu emang udah Ali ngomong apa nih ke Raihan bisa termotivasi? Itu sih awalnya diremehkan kan Kak, karena pendek kan, karena kurang tinggi badan. Tapi Rehan membuktikan kalau Rehan tuh bisa. Alhamdulillah sih Rehan membuktikan kalau Rehan tuh bisa masuk ke 10 pasang ini dan bisa berdiri jadi 6 besar juga Kak. Oke, keren ya, Masya Allah. Harusnya udah Ali juga bangga ya sama Raihan harusnya ya. Bangga nggak tuh udah Ali ke Raihan? Alhamdulillah bangga juga. Kak. Alhamdulillah bangga ya. Dikasih hadiah nggak kemarin? Belum sih Kak. Belum ya. Oke deh. Nah itu kan tadi banyak ya, lebih banyak positifnya ya daripada negatifnya ya. Udah Cleo Uni Cleo dan udah Raihan. Nah itu gimana sih dari diri sendiri, apa sih perbedaan yang dirasa itu dari sebelum ikut ajang ini sama sesudah ikut ajang ini? Pasti kan kita pemikiran kita berbeda gitu, ada perubahan-perubahan ya dari segi mungkin dari penampilan atau segi pemikiran, mindset. Nah itu apa sih yang dirasa perubahannya setelah mengikuti ajang kompetisi ini? Mungkin boleh dari Uni Cleo dulu nih. Yang pasti 3B tadi dulu kan Kak, dari brand, beauty, behavior. Jadi dari yang sebelumnya belum sebaik apa gitu, nggak bisa dijadiin contoh gitu kan Kak. Besok tuh harus lebih baik gitu, kayak misalnya dalam berperilaku, dalam berkomunikasi sama orang lain itu harus lebih baik gitu kan Kak. Nah dalam berpakaian juga harus lebih rapi karena beauty gitu kan Kak. Nah tapi beauty-nya tuh nggak dari luar aja, dari dalam juga gitu Kak. Dari punya hati yang baik, berakhlak mulia gitu Kak. Nah lebih banyak belajar juga gitu Kak. Nah nanti kalau ada, jadi kita bisa mengedukasi orang juga gitu Kak. Jadi kita harus lebih banyak belajar, harus lebih baik ke depannya gitu Kak. Itu sih Kak yang Cleo rasain. Jadi kita tuh lebih kayak, oh ini aku harus lebih baik dari yang kemarin gitu Kak. Oke, harus lebih baik dari yang kemarin Iya, ya. Oke, kalau sama-sama aja tuh ngerugi ya berarti Iya, ya. Kak. Oke, nah kita ke udah Raihan nih. Nggak boleh ya sama dengan Cleo lagi. Gimana nih udah Raihan, apa sih perbedaan yang didapetin, yang dirasa itu dari sebelum menjadi udah duta kampus ini sama setelah jadi udah duta kampus? Itu perbedaannya sih Kak, kayak sekarang tuh lebih banyak dikenal sama orang di kampus. Udah terkenal ya. Alhamdulillah sih Kak, adalah gitu beberapa yang kenal. Terus Oke. dosen-dosen juga adalah yang juga mulai kenal gitu kan Kak. Masya Allah. Udah ada fansnya belum nih? Gak tau sih Kak Nggak kalau tahu. itu. Mungkin juniornya ya yang mengidolakan udah Kalau Raihan. junior sih belum Kak, soalnya Rehan sendiri masih junior Kak. Oh, masih junior. Masih semester 2 sama Cleo. Sama Cleo. Oke, masih semester 2 ya. Masih. Oke. Terus apa lagi tuh yang dirasa? Terus juga mungkin dari Instagram pun udah mulai bertambah lagi Kak. Wah, Terus oke. juga pas kemarin pas grand final kemarin, alhamdulillah pun Rehan dapat sponsor pribadi dari Oke. Songketnya sendiri. Masya Allah. Udah bisa jadi selebgram ya. Bisa Alhamdulillah. up and endorse juga kali ya. Alhamdulillah, insyaallah bisa. Alhamdulillah. Berarti itu ya yang dirasa ya. Iya benar Kak. Terus Rehan. juga penampilan juga makin rapi lagi kan. Nah, itu kita kan di Duta Kampus itu kan menjunjung tinggi itu 3B. 3B. Brand, beauty, and behavior. Pertama kali dilihat sama orang yaitu beauty atau penampilan kita. Itu dimana kita 3 detik pertama itu penampilan ditengok dulu dari orang kan. Benar. Nah, habis itu baru attitude kita. Baru pengetahuan. Baru Nah, pengetahuan. betul. Oke, berarti itu ya tadi perbedaannya ya. Betul, Oke. Kak. Mungkin ada lagi udah Raihan?
Udah itu sih Kak, cuman kalau kemarin sih pas sebelum ikut duta sih kayak penampilan ke kampus kayak ala kadarnya aja Kak gitu Kak. Ala Yang penting ke kadarnya. kampus itu kan kita kan ke kampus itu kan cuma untuk belajar. Nggak ngapa-ngapain. Kalau sekarang kan kita kan udah ditengok dan kita pun sebagai brand ambassador kampus dan tuh harus melihatkan penampilan kita yang berbeda lagi biar bisa mengedukasi, bisa memotivasi yang lain-lain juga Kak. Insya Allah mungkin tahun besok lagi kan yang untuk ngikuti bisa lagi gitu kan. Berarti looknya juga berbeda ya. Harus Ini itu, Kak. Cleo dan udah Rehan ya. Oke, ini BTW untuk ajangnya ini tahun 2024 ini perdana atau udah ada nih tahun sebelumnya? Untuk tahun sebelumnya udah ada Kak. Oh, udah ada ya. Udah. Oke, itu tahu nggak tahun pertama kali itu di tahun berapa? Pertama kali ajang Uda Uni Duta Kampus UM Sumatera Barat ini tahun berapa tuh pertama kali? Itu pertama kali di tahun 2023 Kak. Oke, berarti tahun kemarin baru pertama kali Iya, ya? baru tahun kemarin. Oke, berarti ini angkatan kedua ya? Iya, benar Kak. Oke, berarti masih baru lah ya untuk Uda Uni Duta Kampus. Iya, benar Kak. Oke. Nah itu kan tadi Uni Cleo sama Uda Raihan kan ini ada pengetahuan ya, pengetahuan yang banyak gitu, kayak ada 3 bit gitu ya. Tadi ya Benar, tiga Kak. B ya. Nah mungkin kalau dari Uda Raihan itu apa sih pengetahuan yang paling diterapkan ke dalam diri sendiri? Dari 3B tadi itu yang pengetahuan yang diterapkan itu Kak, pertama kali yaitu look kita. Oh, look, Itu oke. memang harus paling utama. Karena dari penampilan kita pun orang bisa menilai kita. Kalau misalnya orang itu tersebut berpenampilan kumuh atau biasa-biasa aja, itu orang bakal menilai kayak oh itu orangnya biasa aja, nggak bakal Oke. bisa ngapa-ngapain. Oke. Kalau sekarang kan kita udah rapi, udah kelihatan kayak orang yang sangat bisa itu membawa teman-teman lain untuk bisa menjadikan diri kita itu motivasi untuk teman-teman sendiri, itu sangat wow sih Kak. Oke, kayak good looking Iya, lah gitu benar, ya. Kak. Good looking itu harus utama Kak. Karena kan kalau untuk good looking ini belum tentu harus cantik ya, tapi Iya. emang looknya itu bagus, baik gitu ya. Iya, Kak, benar, Kak. Oke. Nah kalau dari Uniqlo apa tuh pengetahuan Kalau- yang diterapkan ke dalam diri sendiri? Kalau dari lihatnya dari 3B tadi, kalau Clay pribadi semuanya harus selaras sih Kak. Jadi semuanya tuh harus, selain cantik, Clay juga harus behaviornya juga gitu Kak. Jadi semuanya Clay seimbangin, nggak boleh ada ini lebih dulu kalau dari Clay pribadi gitu Kak. Nah, Itu sih, Kak. Emang diterapkan ya ke Iya. diri sendiri ya. Iya benar Kak. Nah ini kan BTW untuk role modelnya itu dari Uda Raihan siapa nih? Untuk role model tuh yang pertama pasti orang tua kan Kak. Orang tua. Iya. Oke. Kedua. Terus yang kedua itu dari tahun kemarin Kak, udah Uni tahun kemarin yang udah Ali. Ya, udah curiga sih tadi kayaknya nyebutin udah Ali lagi. Terus yang ketiga itu dari seringnya nonton Putri Indonesia, Miss Indonesia, Miss yang sekarang kan yang baru kan di Indonesia itu kan MMBI. Nah, seringnya nonton itu motivasi juga Kak. Oke, siap. Nah itu kalau dari Uni Cleona siapa nih role modelnya? Kalau Clay banyak sih Kak, jadi kayak semuanya bisa dibilang, karena di lingkungan Clay tuh semuanya tuh kayak kayak kalau dari Duta Kampus sebelumnya ya ada Unitesa, udah Ali, Unipeni, dan masih banyak lagi kan. Itu kalau dari Duta Kampus sebelumnya. Kalau untuk iya sama seperti udah Rehan tadi, Clay juga sering lihat Miss Indonesia gitu Kak. Bahkan kemarin pas opening number aku belajar dari Miss Indonesia. Dari kayak keren, jadi kayak sebenarnya pengen juga, jadi belum tahu kedepannya bisa, amin. Iya, amin. Ya, dan masih banyak lagi teman-teman Clay atau keluarga Clay yang jadi role model kayak gitu Kak. Kayak dari mereka kasih semangat aja itu udah, menurut Clay itu udah berarti banget gitu Kak. Udah bisa membawa Cleo sampai ke sini ya, Iya. dengan semangat aja ya Cleo ya. Oke, nah ini boleh di-spill nggak nih Cleo sama Rehan? Mana tahu Rehan nambah lagi ya followersnya ya. Boleh di-spill nggak nih sosial medianya? Mungkin boleh nih dari udah Rehan dulu nih. Apa sih sosial medianya? Mungkin itu ada Instagram, TikTok, ataupun mungkin ada X atau apa gitu.
Kalau untuk media sosial ya Kak cuman fokus ke Instagram enggak. Kalau Instagram. untuk TikTok pun cuman nengok-nengok, enggak pernah itu sih bikin gitu enggak pernah. Belum pernah ya. Belum. Oke. Karena masih sedikit malu sih Kak. Sedikit malu ya. Mungkin next bikin konten tips menjadi udah berbakat kampus kali ya. Bisa Kak. Bisa. Oke, apa nih nama Instagramnya Uda Raihan? Untuk Instagramnya sendiri tuh namanya an.givari. An.Givari ya. Ya, Givari. @an.givari. Givari. Oke, siap. Kalau untuk Uni Cleona apa nih nama Instagramnya? Kalau Instagram Cleo tuh Cleona Azizah itu aja Kak. Sama kalau TikToknya Cleona juga gitu Kak. Oke, Cleona Nur Azizah juga ya. Cleona aja Kak. Kalau TikToknya, kalau Instagramnya Cleona Azizah. Oke, At susah tuh Cleona. nyariin TikTok Cleona. Karena kan Cleona banyak ya. Jadi kalau dari Kalau TikTok Cleona NZ. Aduh, aku lupa mulai. Cleona NZ ya. Iya Kak. Oke. Kalau Instagram baru Cleona Aziza. Oke, kalau Instagram baru Cleona Aziza. Iya, Kak. Oke. Nah ini ngomong-ngomong nih karena kita udah hampir habis ya waktunya ya. Tapi kakak masih penasaran nih, pernah nggak sih ngerasain grogi? Tapi itu tuh kayak misalnya detik-detik mau tampil malah grogi. Tapi sebelumnya itu nggak grogi gitu. Tapi karena kayak mau semenit lagi nih dek gitu ya. Itu pernah nggak sih Cleo untuk ngerasain hal kayak gitu? Pernah Kak. Nah, pasti pernah lah ya kan Kak. Nah sebelumnya tuh udah kayak kalau sebelumnya mempersiapkan itu biasanya kalian nggak grogi Kak. Kalau emang betul-betul dipersiapkan sebelumnya itu biasanya nggak grogi. Groginya tuh sebentar doang gitu Kak sebelum tampil. Nah nanti pas udah misalnya contohnya bicara depan umum gitu kan Kak. Nah 10 detik pertama itu aja groginya, setelah itu nggak grogi lagi kalau kalian udah mempersiapkan sebelumnya gitu Kak. Nah kalau misalnya emang nggak dipersiapkan sebelumnya itu grogi dari awal sampai akhir grogi sih Kak. Jadi untuk antisipasi itu dipersiapkan lebih matang lagi sebelum tampil atau sebelum ngapain gitu Kak. Oke, nah kalau udah Raihan gimana nih? Sekarang ini berbanding terbalik sih Kak sama Cleo sekarang. Oh iya. Kalau Nggak sama lagi ya? Nggak sama Kak. Kalau dipersiapkan itu malah makin grogi Kak. Soalnya kan kita harus mengetahui apa-apa gitu kan Kak. Jadi kita kayak harus tahu gitu kan, karena kita udah belajar, udah memahami. Sedangkan kalau misalnya kita tidak mempersiapkan apa-apa, tapi kita mengetahui sedikit saja, kayak intinya aja kita sekarang. Contohnya tadi Kak, pas baru mau tampil tadi itu Rehan grogi Kak, baru mulai tadi. Mulai dialog ini. Iya benar Kak. Terus juga itu aja sih Kak, kayak kalau untuk Rehan pribadi sih enggak itu sih Kak, enggak dipersiapkan sama sekali, tapi untuk ya mengikuti alur aja Kak itu Kak. Ngalir aja ya. Ngalir aja ya. Seperti ada sih orang yang bilang Kak, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tuh pahami aja inti-inti dari kegiatan tersebut, nanti ngalirnya sendiri tuh. Oke, berarti itu ya yang diterapkan dari Uda Raihan ya. Benar Kak. Oke deh, mungkin kita karena keterbatasan waktu ya Uda dan Uni, boleh nih kita ke closing statement. Apa sih harapannya atau apa sih harapannya untuk diri sendiri dan juga pesan-kesan untuk generasi muda Minang, khususnya untuk generasi muda Minang yang lagi dengerin Minang Kreatif hari ini. Mungkin boleh dari Uda dulu deh, biar nggak sama kayak Uni ya. Silakan Uda Raihan. Untuk motivasi sendiri sama untuk teman-teman yang ada di rumah semuanya, itu jangan pernah insecure. Kita mempunyai kekurangan kelebihan. Bener banget. Tidak usah itu seperti Rehan sendiri tadi kan, awalnya yang insecure gitu kan, tapi dengan insecure Rehan sendiri pun Rehan bisa membuktikan kalau Rehan punya kemampuan yang lebih, sepertinya contoh dalam berbakat. Teman-teman sendiri kan yang di rumah kan mungkin bisa juga kan mempunyai kemampuan lebih gitu kan, seperti kayak pengetahuan yang luar biasa, yang banyak gitu kan, atau mungkin dalam pengetahuan belajar seperti kayak MTK, bisa lah gitu kan. Terus juga untuk bisanya seperti lebih ke modeling juga nggak apa gitu. Yang penting jangan insecure. Jangan insecure, Masya Allah, keren nih Uda Raihan. Emang katanya dalam ya, public speakingnya juga oke ya Uda Raihan ya. Udah belajar Kak. Udah belajar.
Oke, mungkin boleh nih ke Uni Cleona. Closing statementnya Uni Cleona. Oke Kak, kalau untuk diri sendiri dulu ya Kak, harapannya ke depan nanti semoga jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, bisa menginspirasi banyak orang dan bisa memberikan manfaat kepada banyak orang juga gitu Kak. Kalau untuk teman-teman di rumah, pesan klasik Kak, jangan pernah takut mencoba gitu Kak. Nah, jangan pernah takut gagal juga. Bahkan lebih bagus kita banyak gagal nih sekarang. Jadi kita tuh kayak lagi ngabisin jatah gagal kita gitu Kak. Itu sih Kak, jangan pernah takut mencoba, percaya sama diri gitu Kak. Oke, habisin aja jatah gagal Iya, kita ya Kak. sampai ada berhasilnya nanti Iya ya. Kak, betul. Oke, alhamdulillah. Makasih ya udah Raihan dan Uni Cleona. Oke, Iya, Kak, maaf ya sama-sama. kalau ada tersinggung ya udah Raihan ya atau Uni Cleona ya. Aman, Nggak Kak, ada. nggak ada. Nggak ada ya. Gak ada Kak, senang banget malah hari ini Kak. Alhamdulillah. Mungkin next time bisa diundang di podcast lagi, mau nggak nih? Banget dong Kak. Mau Kak. Mau ya? Mau dong Kak, banget banget. Oke, makasih ya pembelajaran berharganya nih untuk edisi hari ini Minang Kreatif ya, edisi hari Rabu tanggal 26 Juni 2024. Makasih ya udah Raihan dan juga Umi Cleona. Mungkin semoga harapannya dan juga pesan-kesannya bermanfaat nih untuk pendengar kita, dan semoga harapan untuk diri sendiri itu bisa terkabul ya, bisa sukses ke depannya, bisa membahagiakan orang tua. Oke, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak. Makasih Iya, Kak. sama-sama. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dusana Pandangan tadi kita sudah bersama ya dengan narasumber kita, ada Uda Raihan, merupakan Uda berbakat dari UM Sumatera Barat tahun 2024, dan juga ada Uni Cleona Nur Azizah, merupakan wakil 1 Uni Duta Kampus UM Sumatera Barat 2024. Dan terima kasih untuk Nusana Pendengar yang masih setia bersama kami di 92,4 MHz, dan tayangan ini juga bisa disaksikan ulang di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita juga akan bertemu kembali di program-program selanjutnya. Jadi tetap setia bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.